ADSL, Pak. ADSL. Nah, oke, perhatikan nih di sini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, pokok supaya siapkan semua itu pengertian ADSL. Masih ingat singkatan ADSL? Masih ingat nggak singkatan dari ADSL? Teknologi yang mengantarkan tenaga digital, Pak. Ya, itu sih itu pengertiannya, singkatannya. Singkatan sek. Kelihatan nggak? Asimetrik, Dynamic subscriber. Asymmetric Digital Subscriber Line. nah ya, Keren, Semaji. Asymmetric Digital Subscriber Line. Apa itu tentang ADSL? Nah, kita coba bahas di pertemuan hari ini. Kalian harus pahami nanti di sini ada tugas. Nah, tugasnya itu buat nilai ya. Jadi teman kalau simak baik-baik biar nanti mengerjakan tugas kalian bisa memahami. Pengertian ADSL. Nah, ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line yaitu adalah salah satu jenis teknologi yang digunakan yang mendukung jenis ADSL ya. Kemarin kita sudah bahas ADSL, PDSL, IDSL, GHDSL dan SDSL. Nah, kalau kalian masih lupa buka PowerPoint yang kemarin, pertemuan kemarin ya. Di situ sudah ada apa itu PDSL, IDL, SDL. Oke, yaitu teknologi akses internet yang dapat memungkinkan kabel tembak atau sering disebut juga injection teknologi. Dalam bahasa Indonesia, suntikan teknologi yang dapat membantu kabel PON bisa mengantarkan data dengan jumlah besar. Nah, contohnya di sini nih. Di sini apa namanya nih, enggak? Dongle. Apa itu? Apa itu, Pak? Nih, apa nih? Kelihatan nggak? Enggak. Ini kabel convert ya, kabel convert dari ADSL ke apa nih? Soket apa nih? LAN. Pak, Kelan, Pak. Nah, dari soket ADSL dirubah menjadi soket LAN yang biasa kita gunakan atau RJ45. Nah, 45. 546 Pak. Ya, nah di sini kita coba pelajari asli fungsi ADSL. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat modem ADSL seperti ini. Nah, yang namanya masang di home atau apa berarti kan pernah melihat alat seperti ini. Pernah nggak? Pernah nggak? Nggak pernah, Pak. Saya nggak pernah, Pak. Oke. Jadi fungsi ADSL itu adalah mengkonversi bilangan atau perangkat yang dipakai untuk menghubungkan komputer dengan apa? Kelihatan nggak? Kelihatan. Dengan router. Ya, dengan router ke saluran telepon sehingga bisa mentransfer data ataupun akses Internet. internet ya. ADSL mempunyai macam-macam jenis kecepatan, dimulai dari router, speed, dan perangkat lain di dalamnya. Hal terpenting dalam modem ADSL ada IP dan juga password karena yang diberi keamanan yang diberikan oleh provider. Contoh di sini nih, jelas nggak kelihatan gambarnya? Jelas, Pak. Kelihatan apa, Pak? Ini adalah salah satu jenis modem ADSL yang biasa kalian gunakan. Hal kalian perhatikan adalah di sini ada kabel soket ADSL. Kelihatan nggak nih? Nih. Nah, soket ADSL ini adalah yang digunakan oleh kabel telepon. Ini namanya kabel telepon yang kecil, yang RJ15 kalau nggak salah. Di sini karena kalau misalnya kita koneksikan ke komputer atau WiFi atau wireless, nanti kita harus mengkonversikan dulu dari kabel telepon ke kabel RJ45.
Makanya kita harus membutuhkan namanya modem ADSL. Jadi fungsi modem ADSL itu adalah merubah jaringan dari digital ke analog dan sebaliknya, dari analog ke digital. Makanya dibutuhkan namanya ADSL ya. Oke, ini salah satunya. Terus perangkat ADSL. Nah, modem ADSL yaitu mengubah sinyal digital ke analog, begitu juga sebaliknya. Nah, kecepatan data dari downstream berkisar antara 1,5 Mbps sampai 16 Mbps. Sedangkan upload ya paling rendah itu sekitar 512 Mbps sampai 800 Mbps. Nah, perhatikan di sini nih. Ini port yang digunakan pada modem ADSL. Nah, coba perhatikan nih. Rifki. Ya, Pak. Nah nih perhatikan nih. Soket apa nih? Yang mana, Pak? Yang ini nih, yang merah-merah nih. Tuh, kelihatan nggak? Oh, itu konektor, Pak. Yang konektor yang buat RJ 6, Pak. Apa atau RJ 45? 6. Nah, perhatikan ya. Majid. Yuk, mulai. Jangan dicoret-coret dulu. Bukan saya, Pak. Siapa sih jalan-jalan tuh? Oke, perhatikan Nadi nih. Chandra tulisannya. Ya, RJ Majid. Kelihatan nggak? RJ 11. Ya, RJ 11 konektor itu untuk port Or ADSL. Nah, sedangkan RJ 45 adanya di port LAN. Ya, perhatikan nih ya. Berarti kalau kalian di rumah ada modem IndiHome atau apapun, nah, pasti kalian dikasih nama modem ADSL langsung dari providernya, bisa dikasih pinjem. Tergantung kamu langganannya. Kalau kamu langganan setahun, maka alat itu dikasih kamu selama 1 tahun. Ya, jadi nanti alatnya dapatnya bentuknya seperti ini nih. Ya, di sini ada port untuk ke kabel yang sekarang udah pakai fiber optik. Tahu fiber optik? FO. Nah, FO itu kalau dengan RJ 45 sama nggak? Sama. Beda pakainya. Beda. Nah, kalau langsung FO langsung ke komputer bisa nggak? Enggak. Bisa, Pak, kalau semangat. Bisa nggak? Kalau semangat. Bisa Pak, semangat. Pajar mana Pajar? Pajar ada nggak? Mana Pajar nih? Nah, Pajar. Ya, oke. Pajar, misalkan nih, ya, kamu mau masang IndiHome. Nah, dari IndiHome kamu diberikan kabel FO. Nah, terus kata si yang punya IndiHome-nya, udah silakan kamu hubungkan ke komputer. Nah, kira-kira bisa nggak itu? Halo? Bisa, Pajar. Pak. Iya, Pak. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Nah, bagaimana caranya menurut kamu? Bisa, Pak. Nggak tahu, katanya bisa, tapi nggak tahu. Ajar, gimana? Coba jelasin. Kata kamu bisa, bagaimana caranya bisa? Rapli, bisa nggak Rapli? Tahu, Pak. Nggak tahu ya. Lia. Lia mana Lia? Ya, Lia bisa nggak kira-kira? Tahu. Hah? Tahu aja nih. Ya, itu Genta.
Iya Pak. Bisa kira-kira? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kurang tahu Pak. Kenapa? Kurang tahu Pak. Hah? Kenapa? Belum tahu, belum tahu. Belum tahu. Ini kasih Ferdi tahu nih Ferdi. So Ferdi. Pak, tahu dia apa, Pak? Tahu kan PKL juga di ini, Pak. PKL di Ferdi. PKL di Indo, Pak. Belum tahu, Pak. Bisa nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Masa nggak ada yang tahu satu pun? Pak, sebenarnya bisa kalau semangat, Coba. Pak. Kalau semangat bisa, Pak. Kalau nggak semangat mah ya udah. Tidak ada bener-bener. Gitu loh. Oh iya. Siapa yang bisa nih? Siapa yang bisa? Pak, belum diajarin, Pak. Enggak, secara logika aja gitu. Secara logika, Oh, logika. kamu sudah pernah sering memakai IndiHome atau apa, ya kan? Nah, kalau misalnya tanpa modem ADSL, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa, ya berarti kenapa nggak bisa? Karena belum dikonvert dari jaringan analog ke digital. Makanya dirubah dulu menggunakan itu tadi modem ADSL ya. Ntar nanti ketemu selanjutnya dibahas. Oke, kelebihan dan kekurangan ada modem ADSL. Yang pertama, kelebihan pasti selalu stabil. Ya. Ini kelebihan dari modem ADSL. Yang kedua, koneksi ADSL selalu terhubung dengan internet sepanjang waktu dan telepon tetap bisa dipakai kapanpun. Artinya kalian bisa menggunakan internet plus telepon ya. Jadi bisa menggunakan dua-duanya. Satu internetan, yang satu teleponan itu bisa. Kemudian yang ketiga memiliki dua layanan dengan satu kabel yang tadi ya bisa telepon sambil internetan. Dan keempat dapat akses internet tanpa perlu biaya yang mahal karena modem ADSL jauh lebih hemat. Itu adalah 4 kelebihan dari modem ADSL. Yang kelima kekurangan. Nah, jika jarak modem dengan komputer atau telepon semakin jauh, ya maka kecepatannya semakin kurang karena menggunakan kabel ya. Yang kedua, kecepatan modem ADSL tergantung dengan tiang telepon. Jadi kalau tiangnya dekat dengan rumah kamu, kecepatan padam kamu sangat cepat. Tapi kalau tiangnya jauh dari rumah kamu, itu bisa terganggu karena modem ADSL masih menggunakan kabel yang berbasis tembaga. Semakin jauh kabelnya, maka pengiriman data dari tiang ke telepon itu semakin lama. Kemudian yang ketiga, tidak semua sistem operasi komputer mampu menggunakan ADSL ya. Jadi tidak semua komputer bisa. Kan komputer ada sistem operasinya, ada Debian, ada Ubuntu, ada macOS, ada Windows dan seterusnya. Yang keempat, seiring dengan waktu kabel tembaga sudah jarang digunakan dan lebih banyak menggunakan kabel fiber optik ya. Kalau dulu sebelum ada fiber itu kabel tembaga semua setiap rumah. Kalau sekarang rata-rata sudah pakai fiber optik. Oke, cara kerja modem ADSL ya. Metodenya ya dengan membagi sinyal yang akan dikirim melalui kabel telepon dengan teknik PMT yang distandarisasi oleh lembaga jaringan yang ada di Amerika untuk ADSL. Nah, layanan telepon standar akan membatasi frekuensi yang dibawa oleh switch telepon atau peralatan lainnya. Nah, perhatikan di sini nih, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sinyal plan wall jack ya, ini adalah untuk jaringan telepon. Kemudian di sini phone line speaker ya, itu mengkonversi dari jaringan membagi menjadi dua untuk internet, yang kedua untuk telepon. Kalau dalam jaringan itu switch, tahu switch? Tahu. Ya, kalau di dalam telepon itu namanya phone line speaker ya.
Nah, dia dibagi untuk telepon dan untuk modem ADSL. Nah, ini nah kita pakai modem ADSL, konversikan dari jaringan telepon berubah menjadi internet. Ya, paham? Paham nggak? Paham, Pak. Oke, ya. Modem ini akan mengirimkan sinyal digital dari sinyal analog dan dapat menggunakan kapasitas telepon sebisa mungkin, yang mana akan digunakan oleh modem ADSL ya. Jadi modem ini tergantung dari yang diberikan oleh kabel dari telepon tadi ya. Kalau semakin bagus sinyal yang dari telepon, maka internetnya semakin kencang ya, sesuai dengan paket yang dipilih. Oke, implementasi modem ADSL. Nah, yang dulu sebelum ada IndiHome ada namanya Speedy. Tahu Speedy? Yang ada IndiHome itu sekitar tahun 2000 sampai 2015 kalau pertumbuhan sangat cepat orang pakai Speedy ya. Nah, Speedy ini merupakan salah satu implementasi ADSL yang ada di pasar khususnya Indonesia. Dengan layanan ini, jaringan telepon pelanggan ditingkatkan kemampuannya menjadi jaringan kecepatan tinggi, yaitu kecepatan sampai 800 kbps ya. Jadi satu saluran itu bisa kecepatannya 800 kbps. Nah, ini sekarang sudah digunakan, sekarang orang lebih banyak menggunakan IndiHome ataupun yang lainnya. Oke, di sini ada kekurangan kelebihan ya. Yang pertama, kekurangan Speedy. Koneksi internet dilakukan setiap hari, dia selalu on ya, terus 24 jam. Tidak hanya memiliki kabel atau wireless, pengguna tidak perlu khawatir jika internet turun, internetnya stabil. Kemudian sudah memiliki high quality dan highly secure ya, menggunakan saluran telepon sebagai akses. Jadi ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh Speedy. Ini paket-paket yang ada di Speedy, kalian bisa lihat di sini salah satunya ya. Terus, nah jadi Speedy itu adalah salah satu yang menerapkan modem ADSL ya. Oke, itu saja mungkin materinya, nanti disampaikan lagi soalnya waktunya tinggal 3 menit lagi akan berakhir otomatis. Oke, ada yang mau tanyakan? Belum absen, yang belum absen. Gampang absen, Mbak.